Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini. Malam ini ceritanya sedikit agak seram. Nama saya sebut saja Mas Damar. Saya mantan sopir travel lintas provinsi. Cerita yang bakal saya bagikan ini bukan cuma soal hantu yang lewat, tapi soal mereka yang ikut duduk di kursi belakang, bayar pakai daun dan bernapas di leher saya selama berjam-jam. Kejadiannya sekitar tahun 2019. Malam itu hujan turun tipis-tipis. Jenis hujan yang bikin aspal kelihatan mengkilap hitam tapi licin. Saya bawa mobil Elf. Isinya harusnya cuma 6 orang. Saya cek manifest di HP. Pak RT, ibu dan anak kecil, 2 mahasiswa dan 1 kursi kosong di paling belakang. Saya berangkat dari pool jam 10 malam. Tapi pas saya mau masuk tol, di pinggir jalan yang gelap banget daerah pinggiran kota ada seorang perempuan berdiri. Dia pakai baju coklat kusam, bawa tas jinjing kecil. Dia nggak melambai, cuma berdiri tegak sambil nunduk. Anehnya, entah kenapa tangan saya otomatis ngerem. Saya buka kaca. "Mau kemana mbak?" tanya saya. Dia nggak jawab, cuma nunjuk ke arah timur, arah tujuan saya. Tanpa pikir panjang, dan ini kesalahan terbesar bagi saya malam itu, saya bilang, "Ya sudah, naik. Kebetulan ada 1 kursi kosong di belakang." Dia naik, tanpa suara. Pas dia lewat di samping saya, baunya bukan parfum, bukan juga bau busuk. Baunya kayak tanah yang baru disiram air hujan, tapi ada campuran bau besi karat yang menyengat. Begitu dia duduk, suhu di dalam mobil yang tadinya hangat karena AC normal, tiba-tiba jadi dingin banget. Sampai-sampai uap napas saya kelihatan di depan setir. Sekitar 2 jam sudah berlalu. Mobil berjalan mulus tanpa hambatan. Saat itu, mobil sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kalau kalian pernah lewat Alas Roban lewat tengah malam, kalian tahu rasanya. Pohon-pohon jati di kanan kiri jalan itu kayak raksasa yang lagi nunduk, seolah-olah mereka siap buat nangkup mobil kita kapan saja. Beberapa saat kemudian di dalam mobil, suasananya berubah drastis. Penumpang lain yang tadinya ngobrol satu persatu tumbang. Mereka tidur pulas banget, tapi tidurnya nggak wajar. Kepala mereka terkulai lemas, napas mereka berat, kayak orang yang lagi dibius. Cuma saya yang bangun. Dan perempuan di kursi belakang itu. Saya lirik dari spion tengah. Dia masih duduk tegak, gak nyandar sama sekali. Wajahnya tertutup rambut yang sedikit berangkakan. Tiba-tiba, anak kecil yang tidur di pangkuan ibunya di kursi baris kedua, ngigo. Dia nangis pelan, suaranya parau. "Mah, orangnya mukanya bolong, Mah." Saya merinding sehebat-hebatnya. Saya coba ajak ngobrol perempuan itu buat mecahin suasana. "Mbak, aslinya mana?" tanya saya. Suara saya agak bergetar. Hening. 10 detik, 20 detik. Baru dia jawab. Suaranya bukan keluar dari mulut, tapi kayak menggema di dalam kepala saya. "Saya pulang ke rumah yang sudah rata, Mas." Begitu dia ngomong gitu, radio mobil saya yang tadinya mati, tiba-tiba nyala sendiri. Isinya cuma suara kresek-kresek, tapi di sela suara statis itu, saya bisa dengar suara tangisan banyak orang. Jauh, tapi jelas. Sekitar jam 1 pagi, mata saya mulai berat. Saya butuh kopi. Di depan saya lihat ada cahaya lampu neon warna kuning. Ada warung kecil di pinggir jalan, tipikal warung kopi sopir. Saya putuskan buat berhenti. "Bapak, Ibu, kita istirahat dulu 15 menit, kata saya ke penumpang. Anehnya, gak ada yang bangun. Mereka tetap diam. Akhirnya saya turun sendirian. Saya masuk ke warung itu. Penjaganya seorang kakek tua, pakai kopiah kumal. Dia gak nanya mau pesan apa. Dia cuma nyodorin kopi hitam yang uapnya pekat banget. Dia bilang begini sambil lihat ke arah mobil saya. "Sopir baru ya? Lain kali kalau jumlah kursinya 7, jangan diisi 8. Jantung saya mau copot. Saya hitung lagi di dalam kepala. Mobil saya isinya 6 orang kok, kek. Tambah perempuan tadi 1, jadi 7. Kenapa kakek ini bilang 8? Saya minum kopi itu sekali teguk, tapi rasanya pahit luar biasa, kayak rasa tanah. Pas saya mau bayar dan nengok ke belakang, kakek itu sudah nggak ada. Dan yang lebih parah, warung itu, dindingnya ternyata cuma dari anyaman bambu yang sudah busuk dan bolong-bolong. Pas saya jalan balik ke mobil, saya baru sadar kalau mobil saya nggak parkir di depan warung, tapi di pinggir jurang yang cuma tinggal 1 meter lagi. Jam 3 pagi, ini waktu-waktu kritis. Saya masuk lagi ke mobil, nyalain mesin dan mau lanjut jalan. Tapi sebelum saya injak gas, saya iseng nyalain lampu kabin. Saya cek satu-satu. Baris pertama, Pak RT, tidur. Baris kedua, ibu dan anak, masih tidur. Baris ketiga, 2 mahasiswa, tidur.
Baris keempat, perempuan baju coklat itu. Tapi di samping perempuan itu, di pojok paling gelap ada satu sosok lagi. Sosok itu tinggi besar, hitam, dan gak punya wajah. Dia duduk berhimpitan sama perempuan baju coklat itu. Tangan sosok hitam itu melingkar di leher perempuan berbaju coklat. Kalian lagi nyekek, tapi perempuan itu diam saja. Saya mau teriak, tapi suara saya hilang. Saya sadar, mereka ini bukan penumpang biasa. Mereka ini barang bawaan dari tanah yang saya lewati tadi. Tiba-tiba perempuan itu nengok ke arah saya. Untuk pertama kalinya, saya lihat wajahnya. Dia nggak punya mata, cuma lubang hitam yang terus-terusan ngeluarin cairan bening. Dia bisik pelan banget, tapi kedengaran sampai telinga saya. "Mas, jangan berhenti sampai tujuan, atau kami semua tinggal di mobil ini selamanya." 2 jam terakhir itu adalah siksaan. Saya nyetir sambil baca doa apa saja yang saya hafal. Jalanan yang saya lalui rasanya muter-muter di situ aja. Pohon jati yang sama, lubang jalan yang sama. Sampai akhirnya saya lihat cahaya putih di ufuk timur. Suara azan subuh mulai kedengaran sayup-sayup dari kejauhan. Begitu suara azan itu makin keras, tiba-tiba mobil saya kerasa ringan banget, kayak ada beban berat yang mendadak hilang. Saya nengok ke belakang, kursi paling belakang kosong. Perempuan itu hilang, sosok hitam itu hilang. Saya pinggirin mobil di depan masjid. Saya bangunin semua penumpang. Mereka bangun dengan muka bingung, kayak orang baru sadar dari pingsan. Pak RT nanya, "Loh, Mas, kita sudah sampai. Kok rasanya saya baru merem sebentar?" Saya cuma senyum kecut. Pas mereka semua turun, saya cek kursi paling belakang. Di situ nggak ada orang, tapi ada satu hal yang bikin saya lemas. Di atas jok tempat perempuan itu duduk, ada seonggok tanah kuburan yang masih basah dan selembar kain kafan kecil yang sudah menguning. Dan di dashboard mobil saya, ada uang kertas kuno tahun 50-an. Jumlahnya pas dengan harga tiket satu orang. Sungguh di luar dugaan apa yang saya alami tadi. Saya tidak menyangka bisa selamat sekarang. Dan sampai sekarang saya nggak pernah lagi berani narik travel malam di jalur itu. Mobil elf itu akhirnya saya jual sebulan kemudian. Karena setiap jam 1 malam, bau tanah basah itu selalu muncul di kursi belakang. Meskipun mobilnya sudah dicuci bersih berkali-kali. Buat kalian yang lagi di jalan sekarang, coba lirik spion tengah kalian. Pastikan kursi belakang kalian benar-benar kosong. Karena terkadang mereka nggak butuh tiket buat ikut pulang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa kunci pintu, dan semoga kalian nggak dijemput malam ini. Saya Damar, pamit.